Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat pagi, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan dan tentu saja keberkahan serta rezeki yang melimpah. Hari ini saya mengundang tamu penting ini. Jadi kali ini kita kembali diskusi soal blockchain dan tentu saja kripto. Karena memang kripto makin ke sini makin menarik, apalagi nanti kripto bulan Januari 2025 akan berpindah pengawasannya dari Bapepti yang sekarang menjadi di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri kripto ya. Ini adalah Bro Dea Saka Kurnia Putra ya. Salah nggak namanya? Benar ya? Benar. Beliau ini adalah, kenapa saya sebut orang penting, karena beliau saat ini merupakan ASN atau sebutnya Sandiman ya. Sandiman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Mendengar namanya saya ngeri-ngeri sedap ini. Jadi ASN dan jabatannya sebagai Sandiman ya. Sandi, urusan Sandi lah ya. Kemudian beliau ini juga merupakan Executive Board di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia. Jadi dunianya memang dunia sandi, dunia kriptografi dan blockchain. Jadi terima kasih nih. Saya panggilnya apa? Bro Putra ya. Putra aja Pak. Putra ya. Baik. Atas kehadirannya di podcast saya. Karena ilmunya sangat menarik buat saya khususnya, karena saya bukan orang IT, bukan apalagi orang kriptografi ya. Jadi sesuai topik kita mungkin sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Putra juga ya. Mungkin pertanyaan saya pertama adalah blockchain itu apa sih sebetulnya? Karena orang awam termasuk saya, kita selalu menggunakan istilah blockchain, tapi wujud nyatanya tuh kayak apa sih gitu. Silakan Mas Putra. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Sebelumnya sebuah kehormatan nih sudah diundang di acaranya Pak Hamdi. Jadi mungkin kalau kita ngobrol soal blockchain, kita harus paham dulu apa itu definisinya ya Pak. Kalau kita translasikan ke bahasa Indonesia berarti adalah rantai blok ya Pak. Berarti ada blok-blok yang dia berantai dan saling terhubung. Nah ini sebenarnya adalah sebuah database Pak, yang itu terdistribusi. Gampangannya database yang sekarang ada di sebuah data center, tapi ini sekarang terdistribusi ke node-node yang tersebar dalam sebuah blockchain itu sendiri Pak. Dan blockchain ini secara sejarah sebenarnya sudah cukup lama ditemukan oleh dua orang yang bernama Scott dan Stuart Pak. Itu di tahun 1991 dan selanjutnya di tahun 1998 ini Nick Szabo mungkin banyak terkenal juga dengan BitGold-nya Pak, yang dulu dia menyebutnya sebagai decentralized digital currency. Kemudian di tahun 2000 ini seseorang menemukan teori bahwa dari chain of block tahun 91 tadi itu bisa diterapkan dan diimplementasikan secara secure atau aman Pak. Sehingga seseorang atau sekelompok orang yang secara pseudonim bernama Satoshi Nakamoto di tahun 2008 ini merilis white paper yang dinamakan Bitcoin the Digital Currency. Nah yang setelah itu satu tahun setelahnya Satoshi Nakamoto ini secara publik merilis public ledgernya yang dinamakan Bitcoin itu sendiri. Dan secara singkatnya tahun 2014 Vitalik dan rekannya ini menemukan sebuah teknologi yang bisa dikatakan memperbaiki Bitcoin itu yang dinamakan Ethereum, yang biasa kita namakan
blockchain 2.0 yang dimana dia membuat sistem smart contract yang nantinya dan sekarang smart contract ini bisa diimplementasikan tidak hanya di dunia finansial tapi di semua lini kehidupan seperti real estate ataupun dunia industri lainnya Pak, seperti itu. Jadi saya baru tahu ternyata blockchain ini sejak tahun 91 ya? Iya benar sekali jadi Pak. sudah jauh sebelum kripto sebelum ada lahir. Bitcoin. Bitcoin kan lahir 2008 kan? Dan mulai ada Genesis bloknya itu 2009. Blok pertamanya. Iya. Terus kalau saya baca-baca kenapa Bitcoin itu lahir kan itu pada dasarnya adalah ada latar belakangnya karena para pelaku usaha itu tidak percaya lagi dengan regulator karena tahun 98 ada krisis moneter, kemudian 2008 ada subprime mortgage. Makanya penemu kripto, penemu Bitcoin sudah kehilangan kepercayaan terhadap regulator sehingga mereka bikin kripto yang transaksi melalui blockchain sehingga pengawasnya para pelaku sendiri. Iya benar. Nah, cuman pertanyaan saya gimana sih caranya kok tanpa pengawas tapi dikatakan aman gitu? Gimana? Oke Pak. Jadi Bitcoin ini karena fundamental teknologinya adalah blockchain. Nah, blockchain ini sendiri dia memiliki dasar teknologi yang dimana teknologi yang menjadi fundamentalnya adalah kriptografi itu sendiri Pak. Dimana kita ketahui bahwa di setiap teknologi atau IT di dunia IT itu core dari security itu ada di kriptografinya Pak. Dimana ketika kita bisa bobol algoritma kriptografinya, kita akan bisa mendapatkan akses terhadap sistem tersebut. Nah, kriptografi ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kripto itu sendiri. Nah, orang-orang banyak memahami kripto itu hanya sebagai cryptocurrency, tapi sebenarnya secara keilmuannya ada namanya kriptografi seperti itu. Nah, kenapa dikatakan blockchain itu aman? Karena ya dia disupport oleh teknologi kriptografi itu sendiri, Pak. Nah, yang dimana kriptografi ini memang secara desain dia memang secure, Pak. Kita mungkin ambil contoh aja, Pak. Bitcoin. Bitcoin ini sendiri mungkin juga teman-teman belum banyak belajar nih tentang white paper Bitcoin. Nah, secara teknologi Bitcoin ini kenapa secure? Karena dia menggunakan algoritma kriptografi namanya SHA-256. SHA ini adalah Secure Hash Algorithm. Nah, kita kan sering tuh Pak lihat hash transaksi itu Pak, yang angkanya acak huruf angka. Nah, itu pagar angka-angka gitu ya. Nah, itu di-generate dari SHA-256 tadi. Secure Hash Algorithm. Secure Hash Algorithm. 256-nya itu adalah panjang bitnya Pak. Jadi setiap jumlahnya berapapun akan dikompresi menjadi panjang bit 256. Dan ada namanya RIPE-MD 160 juga itu digunakan di Bitcoin juga. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ngomongin blockchain itu secure atau tidak, tentunya blockchain itu sangat secure Pak. Karena dilandasi oleh kriptografi itu yang juga kuat. Jadi ketika blockchain itu tidak kuat, berarti yang tidak kuatnya berarti adalah kriptografinya. Jadi kriptografinya secure, berarti blockchainnya akan secure Pak. Seperti itu secara umum. Ya, saya baca juga bahwa kenapa disebut aman karena untuk mengubah satu transaksi harus disetujui oleh 50+1%. Iya benar Pak. Nah, itu juga menjadi concern Pak. Kenapa blockchain itu muncul Pak? Karena adanya desentralisasi. Jadi tadi seperti yang Pak Hamdi ceritakan di tahun 2008 ada subprime mortgage crisis ya Pak ya. Sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap entitas yang tersentral Pak, sehingga muncullah teknologi yang mendorong seluruh atau orang-orang yang menggunakan blockchain ini agar terdesentral, sehingga yang memvalidasi adalah orang-orang yang menggunakan itu sendiri dan memvalidasinya bukan secara manual seperti entitas yang tersentral ya Pak. Yes or no, tapi ini divalidasi secara transaksi ini benar atau tidak. Yang dilakukan oleh node, dan node ini melakukan validasinya secara tidak tahu Pak. Bisa kita katakan teknologi sekarang namanya
bisa zero knowledge authentication gitu Pak. Jadi dia mengotentikasi, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang diautentikasi dan siapa yang diautentikasi, sehingga itu menambah unsur security-nya Pak, seperti itu. Nah, tadi itu dia tidak tahu siapa yang diautentifikasi. Apakah itu tidak membuka peluang untuk terjadinya transaksi ilegal di blockchain? Oke, kalau kita ngobrol transaksi ilegal nih Pak, ini sebenarnya blockchain sendiri ini diciptakan sebenarnya pada awalnya untuk anonymity ya Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, blockchain ini sekarang sangat open dan sudah dieksplor oleh para pakar untuk bisa sangat transparan Pak. Karena ketika kita menggunakan public ledger seperti Bitcoin, Ethereum, di situ ketika kita buka blockchain scan-nya, contoh di Ethereum ada Etherscan, kita bisa lihat semua transaksinya, kita bisa lihat siapa yang kirim, siapa yang terima, yang dikirim apa, jumlahnya berapa, itu bisa di-trace semua Pak. Dan sekarang memang sangat relate dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah Pak. Tadi mungkin sempat kita ngobrol terkait KYC dan KYT. Apa itu sih KYC? Adalah Know Your Customer dan Know Your Transaction. Jadi Bitcoin, Ethereum dan sebagainya yang ada di blockchain yang hubungannya dengan cryptocurrency sebenarnya sangat bisa di-trace Pak. Kecuali ada beberapa koin yang memang dia disebutnya privacy coin ya Pak, seperti XMR atau Monero Pak. Itu dia memang disebut privacy coin karena dia tidak menampilkan informasi-informasi secara publik, secara terbuka. Tapi kalau kita berbicara Bitcoin dan Ethereum, itu sangat bisa Pak, karena kita lihat experience saja di US Pak, itu terjadi banyak sekali penipuan dan ibaratnya ransom Pak. Jadi ransom itu adalah pemerasan terhadap sebuah perusahaan yang datanya dienkripsi atau dikunci. Kasus terakhir itu yang sangat viral ada di Colonial Pipeline, itu perusahaan negara US yang kaitannya dengan perpipaan, dan dia kena ransomware Pak, dan ditebusnya si attacker itu dengan Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bisa di-freeze Pak sama DOJ, Department of Justice-nya, dan SEC. Sehingga sebenarnya Bitcoin ini bisa di-trace dan sampai sekarang ketemu tuh Pak siapa pelakunya. Jadi kan Bitcoin ini bukan lagi anonimus ya Pak, tapi sebenarnya pseudo, setengah-setengah. Secara orang awam dia nggak akan bisa memahaminya, tapi kalau pakarnya dia bisa mencarinya Pak. Ibaratnya kalau orang awam baca ini hash apa sih nggak paham, tapi kalau orang pakar dia bisa menjelaskan ini dari siapa ke siapa, dikaitkan dia ngirim ke wallet mana, dan nanti terhubung nih ke rekening bank siapa. Nah, ini ketahuan dengan tadi KYC, dan juga tentunya tadi KYT itu Pak, Know Your Transaction, yang di bawahnya itu ada teknologi-teknologi yang support mereka Pak, seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan Putra tadi, berarti sebetulnya jauh lebih secure ya blockchain ini ya. Tapi nanti kita akan ulas lebih lanjut. Teman-teman, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kita teruskan Putra. Ya, saya termasuk orang yang tahu blockchain setelah tahu kripto gitu. Jadi di persepsi saya, blockchain adalah kripto gitu, atau kripto adalah blockchain. Benar begitu, atau penggunaan blockchain nggak sesempit itu, gimana? Oke, jadi mungkin kita bahas dasarnya dulu Pak, perbedaan apakah blockchain dan kripto ini sama atau beda ya Pak? Tentunya secara nama aja berbeda. Blockchain itu adalah teknologinya sendiri, dan kripto itu adalah implementasi dari teknologi blockchain itu sendiri. Tapi memang kita perlu berterima kasih banyak kepada Satoshi Nakamoto Pak, yang menjadikan teknologi blockchain ini terkenal. Jadi Bitcoin ya. Tidak bisa kita berbicara blockchain dengan meninggalkan kripto, karena kripto menjadikan blockchain sangat terkenal. Kalau tidak ada Bitcoin, mungkin tahun 91 teorinya Scott dan Stewart ini tentang chain of block tidak pernah diterapkan. Ya? Iya benar Pak. Saya juga baru tahu setelah ada kripto gitu. Iya benar sekali. Nah, jadi secara umum perbedaannya blockchain itu adalah teknologinya, kripto itu adalah
implementasinya di dunia finansial, Pak. Nah, kalau kita bicara implementasi di ranah yang lain, Pak, tentunya banyak, Pak. Mungkin kalau kita sebutkan semua bisa sampai besok ini, Pak. Tapi mungkin kita ambil yang sangat mendasar ya, Pak. Karena kalau kita lihat sebuah teknologi itu sudah coba diimplementasikan oleh pemerintah, berarti teknologi itu kan legitimate ya, Pak. Berarti bukan teknologi yang scam atau apa. Kita ambil contoh mungkin di sekarang Kementerian Pendidikan, Pak. Itu sudah mengimplementasikan, Pak, sudah berjalan nih, Pak. Di mana ijazah-ijazah digital ini sudah diimplementasikan, dideploy di teknologi blockchain, Pak. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Oh. Jadi kenapa sih, Pak, perlu blockchain di industri pendidikan? Jadi banyak pengalaman dan kasus seperti ini, Pak. Jadi ada mahasiswa Indonesia yang kuliah S1 di Indonesia, tapi dia tidak kuliah di kampus yang terkenal seperti UI, UGM, dan sejenisnya. Dia mau apply nih, Pak, S2 scholarship di luar negeri. Kampusnya ini tidak diakui, Pak, karena tidak dikenal sehingga tidak diakui. Nah, blockchain di sini memecahkan masalah ini, Pak. Ketika dia dianggap kampusnya tidak terkenal dan tidak ada, karena bisa jadi dianggap ini buat-buat ijazahnya, Pak. Tapi dengan adanya blockchain ini tidak bisa dibantah, Pak, bahwa oh benar ijazahnya ini dari legitimate dari kampus tersebut, kampus A atau B. Seperti artinya sebaliknya juga bisa mencegah terjadinya ijazah palsu kan itu? Iya, kan? benar sekali. Kan? Cetak ijazah, tanda tangan basah itu sangat bisa dihindari, Pak. Kalau gitu ya, dulu saya juga bayang saya kalau gitu kayak sertifikat tanah juga bisa ditaruh di blockchain biar nggak ada sertifikat duplikat atau palsu gitu. Iya, benar sekali, Pak. Ini sebenarnya sudah mulai menjadi kajian, Pak, di BPN ya. Di BPN, dan saya tahu sendiri memang sudah dikaji, Pak. Tapi memang ada beberapa pertimbangan yang belum bisa difinalkan, Pak. Jadi memang sudah mulai, Pak, pembahasannya untuk diimplementasikan di sertifikat tanah, Pak. Karena sebelumnya sertifikat tanah itu coba diimplementasikan menggunakan teknologi PKI, Pak, atau Public Key Infrastructure. Itu sebenarnya seperti blockchain, mirip teknologinya, tapi dia centralized, Pak. Sekarang coba dieksplor lagi menggunakan teknologi blockchain, dan saya percaya blockchain ini akan sangat bermanfaat untuk banyak industri, Pak. Nggak cuma finance, education, dan mungkin real estate. Seperti itu, Pak. Dan yang paling dekat ya kita mau pemilu kalau di blockchain. Iya, benar. Nggak ada suara palsu dong ya. Iya, benar sekali. Kalau kita membahas implementasi blockchain yang paling dekat memang di Pilpres. Ya. Iya. Karena blockchain ini tadi ya, Pak, salah satu karakteristiknya adalah transparan, Pak. Di mana semua transaksi itu bisa ditrace dan bisa dilihat oleh semua orang yang bisa mengakses internet, Pak. Sehingga ketika kita mengimplementasikan blockchain di pemilu, tentunya akan sangat transparan. Dan tentunya ada mungkin pihak-pihak yang tidak menyetujuinya akan transparansi tersebut. Karena kepentingannya terganggu. Benar sekali, Pak. Ya, mungkin itu masih panjang ya, tapi secara prinsip bisa ya. Bisa sekali, Pak. Dan mungkin kalau kita bahas tentang anonymity tadi, Pak, anonymous tadi, kita jangan sampai melihat blockchain dan kripto ini hanya dari sisi negatif anonymity-nya saja, Pak. Karena sekarang blockchain ini atau Bitcoin ini tidak sepenuhnya anonim, Pak, karena pseudonym, karena sudah ada konsep KYC dan KYC tadi. Jadi kalau teman-teman memiliki pandangan buruk terhadap blockchain dan kripto, itu menurut saya pribadi ya, ini pendapat pribadi, cukup keliru karena blockchain ini sangat transparan seperti itu. Justru harusnya lebih aman dan lebih syariah ya, karena benar sekali. Ya, sekarang kita masuk ke blockchain syariah nih, karena Bro Putra ini adalah eksekutif board di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia. Cuman pertanyaan saya, apa sih yang membedakan blockchain yang tidak syariah dengan syariah? Karena persepsi saya blockchain itu kan hanya alat ya, hanya teknologi. Kok ada teknologi yang syariah, ada yang nggak syariah? Gimana tuh? Oke, baik, Pak. Mungkin kita mulai dengan sebenarnya karakteristik apa saja sih di blockchain yang
sebenarnya mendukung syariah gitu Pak. Jadi jika kita bahas lagi Pak ke prinsip atau kaidah fikih muamalah Pak, itu ada namanya maqasid syariah Pak, atau 5 hal yang harus dilindungi pada seorang muslim gitu Pak. Nah, salah satunya adalah kalau kita bahas kripto dan blockchain adalah perlindungan terhadap harta Pak. Nah, salah satunya. Nah, di mana blockchain ini sangat support ini Pak, karena dengan adanya karakteristik blockchain, satu, transparan, tentunya mengurangi atau bisa jadi meniadakan adanya fraud atau korupsi atau pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan transaksinya Pak. Sehingga blockchain ini sebenarnya sangat support terhadap prinsip-prinsip Islam atau syariah. Jadi malah bukan berlawanan seperti yang orang-orang sampaikan seperti itu. Yang kedua, memiliki karakteristik secure Pak. Dia secure by design, atau secara desain memang blockchain ini aman Pak, sehingga tidak bisa nih terjadi pembobolan atau apa. Karena kalau dia mau bobol blockchain, dia harus menjadi, ibaratnya kalau gampangannya di Bitcoin itu sebagai miner ya Pak, harus menguasai jaringan 50/1%. Dan itu resource-nya berapa kuadriliun yang harus dia siapkan, nggak cuma triliunan gitu. Dan ini sangat tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian blockchain ini memiliki sifat traceability Pak. Dari transparansi tadi turun ke traceability. Blockchain ini dia sangat bisa di-trace, sehingga apapun yang ada di dalam blockchainnya dia bisa dilacak, sehingga ini mendukung sekali keamanan dan menjamin keamanan harta dari seorang muslim ataupun non muslim ya Pak, seperti itu. Artinya secara prinsip semua blockchain itu syariah dong. Mendukung, kita tidak prinsip bisa tadi ya berapa kriteria yang untuk menyatakan itu syariah. Artinya kalau itu dipenuhi semua blockchain sebenarnya mendukung prinsip syariah. Iya, sebenarnya seperti itu Pak. Jadi paling yang membedakan penggunaannya kali ya. Misalnya, kita kembali deh, kripto kan salah satu penggunaan blockchain ya. Saya bisa memahami ada kripto yang syariah, ada yang tidak gitu. Tapi kita kembali dulu ke ini deh, ke fatwa MUI ini. MUI di awal-awal kan sudah bilang kripto itu haram ya. Benar. Apakah itu benar haram atau ada misperception juga di sini? Gimana? Baik, jadi mungkin kita berbicara berdasarkan fakta dan data saja ya Pak. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu pada tahun 2021 itu tepatnya mengadakan namanya Ijtima Ulama Pak, konferensi pertemuan ulama seluruh Indonesia. Itu selama 7 hari Pak, dan itu berakhir pada tanggal 11 November tahun 2021. Dan itu mengeluarkan fatwa yang jumlahnya ratusan halaman. Nah, salah satu fatwanya adalah terkait cryptocurrency, yang itu ada di halaman 70-an. Ada 3 poin fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama Pak, yaitu cryptocurrency haram digunakan sebagai alat pembayaran. Ini perlu digarisbawahi, haram digunakan sebagai alat pembayaran. Ya. Karena kita punya rupiah sebagai alat pembayaran. Karena itu berlawanan dengan atau bertentangan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 tentang penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu fatwa pertama. Kita bahas fatwanya dulu Pak. Yang kedua, cryptocurrency dalam hal komoditas atau aset yang dia memiliki 3 prinsip nih Pak, 3 sifat, yaitu gharar. Gharar ini dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ketidakpastian Pak. Yang kedua, doror. Doror ini adalah bahaya dalam bahasa Indonesianya, dan kimar atau judi Pak. Dan tidak memenuhi unsur si'lah. Si'lah itu bahasa Indonesianya komoditas Pak, atau aset. Jadi cryptocurrency ini jika tidak memiliki tidak memenuhi syarat si'lah, yaitu
tidak memiliki wujud bentuk fisik, jumlahnya tidak pasti dan lainnya, itu haram, Pak. Dan yang ketiga, ini yang biasanya bisa dikatakan dihilangkan dari media ini, Pak. Apa tuh? Jadi cryptocurrency dalam hal komoditas atau aset yang dia tidak memiliki sifat gharar, doror, dan qimar, serta memiliki underlying aset. Maksudnya underlying aset apa sih, Pak? Bukan hanya dia back-nya gold atau apa, tapi dia memiliki perusahaan, perusahaannya real, itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, dari dasar inilah sebenarnya kenapa Bapepti mengkategorikan kripto ini sebagai komoditas atau aset, Pak. Jadi bukan dinamakan cryptocurrency lagi, tapi crypto aset, Pak. Seperti itu. Jadi ada fatwa ketiga itu, saya juga nggak tahu tuh, bahwa ternyata itu diperbolehkan untuk diperdagangkan kalau sepanjang dia ada underlying, ya. Iya, benar, dan tidak memiliki tiga sifat tadi, Pak. Gharar, doror, dan qimar. Ini kita tidak, sekali lagi tidak membahas halal dan haram, tapi kita cuma menyampaikan fatwa MUI yang dirilis tahun 2021 seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang pribadi saya dan juga kita APSI, Pak, Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia, kita selama 2 tahun ini sudah membahas, Pak, mengkaji terkait dengan halal haram kripto itu sendiri, dan kita sudah membentuk tim dengan para ulama, para asatidz yang pakar di bidangnya, tentunya pakar di bidang ekonomi syariah, fikih muamalah, dan juga teknologi dan spesifiknya blockchain dan cryptocurrency. Kita beberapa kali sudah melakukan audiensi, Pak, ke beberapa pihak yang memang kita harapkan adanya fatwa baru yang memang mengkategorikan sebenarnya kripto aset mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, seperti itu, Pak. Kalau kita kembali lagi, Pak, tadi kepada blockchain mana sih yang syariah dan yang belum saya jawab nih. Jadi blockchain yang syariah sebenarnya kita tidak bisa mengkategorikan blockchain syariah dan non syariah, Pak. Tapi sebenarnya nomenklatur yang kita gunakan di APSI ini adalah kita untuk mengedukasi, Pak. Sebenarnya blockchain itu bukan kripto loh, dan blockchain itu sebenarnya support syariah. Dan blockchain yang syariah ya, maksudnya bukan kita katakan blockchain syariah, tapi blockchain itu adalah teknologi, sehingga teknologi tidak memiliki hukum haram dan halal. Iya, karena kita bisa lihat aja internet, Pak, apakah ada internet haram, ada internet syariah. Yang haram kan penggunaannya kan. Tapi penggunaannya yang di bawahnya, Pak. Dan mungkin tadi kita juga belum bahas, Pak, kaitannya dengan gimana sih kita menghukumi sesuatu itu terhadap sesuatu. Contoh gini, Pak, banyak orang berpendapat bahwa cryptocurrency ini haram, Pak, karena salah satu penggunaannya adalah digunakan untuk transaksi terorisme, suplai dana terorisme, dan juga money laundering, ya, Pak. Banyak orang berpendapat seperti itu. Tapi semua industri ada itu. Tapi apakah itu menyebabkan alat yang digunakan itu menjadi haram, kan, Pak? Tentunya kan tidak. Seperti contohnya terorisme juga menggunakan uang kartal, uang fiat. Money laundering juga bisa menggunakan uang fiat, dan mungkin aset lainnya juga bisa digunakan untuk kejahatan, tapi tidak menyebabkan aset itu dihukumi menjadi haram, seperti itu. Begitu pula dengan kripto. Saya tidak mengatakan kripto ini haram atau halal, tapi jangan sampai kita memiliki prinsip bahwa ketika sebuah aset itu digunakan untuk transaksi yang dilarang, jangan sampai kita menghukumi aset tersebut menjadi haram, seperti itu. Karena kita bukan ulama, sehingga itulah tugas para ulama untuk mempertimbangkan hal tersebut. Jadi itu teman-teman, jadi harus jeli ya membaca fatwa MUI-nya. Ternyata ada nomor 3 itu ternyata dibolehkan sepanjang ada tidak melanggar tadi. Ya, ketiga. Dan secara prinsip teknologi blockchain kan itu justru memenuhi prinsip syariah. Benar, mendukung prinsip syariah. Yang salah adalah pelakunya, yang penggunaannya. Ada beberapa pelaku yang tidak banyak juga, Pak. Dan ini ibaratnya dinaikkan beritanya oleh orang-orang yang tidak ingin kripto ini tumbuh, seperti itu, Pak. Karena
takut jadi saingan baru. Benar gitu. sekali. Jadi kalau kita memvonis satu industri ya, jadi jangan gara-gara ada pelaku yang 1-2 yang salah, kemudian industrinya jadi disalahin gitu. Iya benar sekali. Karena tadi saya sampaikan di industri apapun ada, orang juga bisa gunakan uang kartal untuk transaksi terorisme dan mungkin money laundering atau narkoba segala macam. Iya, benar. Kan tidak menjadikan uang kartalnya jadi haram kan. Iya benar sekali. Demikian juga ada orang transaksi saham yang digunakan untuk money laundering juga bisa, atau transaksi terorisme juga bisa. Jadi teman-teman harus jeli nih melihat, memilah-milah mana yang murni syariah atau tidak ya. Nah kalau demikian berarti kan ke depan ini kita bisa berharap bahwa kalau message-nya dari APSI ini bisa sampai, tentu saja teman-teman investor ini bisa memahami bahwa kripto tidak seperti yang banyak digambarkan media. Iya benar. Di mana ada informasi yang justru tidak disebarkan. Iya benar. Jadi yang di-up hanya negatifnya. Negatif dan poin satu aja Pak, dan satu kalimat aja, cryptocurrency haram. Udah di stop, nggak ada selanjutnya. Itu apa tuh penjelasannya? Seperti itu. Ya. Tadi sudah disinggung penggunaan blockchain selain kripto di Dignas dan juga mungkin kedepannya ke lebih banyak lagi sih BPN Pak. Ya. Iya benar. Mungkin akan lebih banyak implementasinya Pak. Tapi mungkin Pak, kalau kita bicara implementasi Pak, kembali lagi sudah banyak Pak perusahaan yang secara internal mengimplementasikan blockchain private Pak untuk memang security di perusahaannya seperti itu. Ya karena kembali lagi kayak prinsip blockchain tadi ya, untuk mengubahnya harus 50+1, harus benar. approve gitu. Nah mungkin kita kembali ke kriptonya ya, berarti kan kripto adalah salah satu penggunaan blockchain. Berarti di antara sekarang kan ada sekitar 20 ribuan kripto di dunia yang terlisting dan tervalidasi CMC. Ya. Nah di antara itu kan pasti ada yang memenuhi prinsip syariah, ada yang tidak. Gimana bedainnya gimana? Oke, kalau kita bahas kripto, mungkin teman-teman perlu tahu ini. Jadi jangan mencap semua kripto haram gitu. Di antara kripto itu pasti juga ada yang memenuhi prinsip syariah gitu. Mungkin kita merefernya tidak haram atau halal Pak, tapi kita merefer kepada kita patuh terhadap ulama, yaitu MUI Pak. Yang dia satu syaratnya memiliki underlying aset, tidak goror, doror, dan kimar. Berarti kita ketika memilih kripto yang ada contoh di CMC, jika teman-teman belum tahu CMC itu apa, itu Coin Market Cap, itu adalah website untuk listing secara publik project-project kripto yang sudah terverifikasi dan tervalidasi, tapi tidak menutup kemungkinan ada project yang kedepannya akan bisa scam juga terlisting gitu Pak, karena beberapa terjadi seperti itu. Nah satu yang jelas, teman-teman perlu membaca white papernya Pak. Sebenarnya perusahaan ini perusahaan apa sih? Dia membangun apa? Teknologi yang dia support apa? Dan dia apakah benar ada perusahaannya? Nah itu kita perlu lihat, perlu benar-benar melakukan due diligence terhadap perusahaannya itu. Apakah dia memiliki underlying aset? Apakah dia punya pegawai? Atau dia cuman seperti kemarin yang kasus FTX Pak. Dia revenue-nya besar sekali, ternyata itu dikelola hanya dalam sebuah apartemen Pak. Dia perusahaannya berjalannya di sebuah apartemen, dia semuanya administrasi itu berantakan. Nah kita perlu lihat lagi sebenarnya perusahaan itu benar atau tidak. Yang kedua tentunya kaitannya dengan ekonomi secara umum ya Pak. Tentunya tidak memperjualbelikan, tidak memiliki jasa atau produk yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan Pak. Contoh, produknya adalah perjudian, produknya adalah pornografi. Kita tentunya akan hindari hal-hal yang tersebut seperti itu. Adapun contohnya riba ya Pak, kalau kita memahami bahwa riba ini diharamkan dalam Islam, sehingga jangan sampai kita menggunakan jasa yang ada bunganya. Kita hindari. Itu ada juga Pak di teknologi blockchain. Salah satu implementasinya namanya DeFi atau
decentralized finance. Sehingga ada tuh lending and borrowing, kayak apa, peer-to-peer lending gitu Pak, tanpa ada intermediaries, sehingga ada interest rate gitu Pak. Nah itu kalau saya pribadi lagi itu saya menghindari hal-hal yang seperti itu, karena itu secara umum aja sudah dilarang seperti itu Pak. Secara umum mungkin dua itu saja sudah cukup bisa membedakan kita harus memiliki kripto yang seperti apa dan yang bagaimana gitu Pak. Nah cuman pertanyaan gini kali, kan white paper itu kan sudah bahasanya bahasa Inggris, tebal. Siapa sih yang punya waktu dan punya knowledge untuk bisa memahami gitu ya? Oke. Gimana tekniknya gimana? Oke, jadi tekniknya kalau gampangannya teman-teman teman-teman bisa buka, ada website namanya Islamic Finance Guru atau IFG Pak. Islamic Finance Guru. Tuh teman-teman, Islamic Finance Guru. Itu teman-teman yang di dalamnya adalah para ulama yang sudah mengerti teknologi blockchain, kripto, dan juga secara finansialnya beliau memiliki kepakaran di bidang ekonomi syariah. Dan mereka memiliki kajian tidak hanya di sektor kripto aja, tapi semua Pak, dari saham dan sebagainya. Di situ akan ada daftarnya Pak. Kripto apa, misal Bitcoin ini apa, syariah compliance atau tidak, patuh terhadap prinsip syariah atau tidak, dan apa alasannya Pak. Jadi kenapa dia patuh terhadap prinsip syariah, kenapa dia tidak. Nah itu akan ada listnya. Ada di situ, di ada website semua, itu ada misal ya? Bitcoin, kalau Bitcoin, Ethereum itu jelas Pak, dia syariah compliance karena dia desentral. Tapi ada koin yang besar nih, saya nggak perlu sebut mereknya karena takut berdampak negatif. Dia sudah sangat terkenal dan penggunanya sangat luas Pak, tapi ternyata dia tidak diperbolehkan menurut Islamic Finance Guru karena dia sudah menganalisis Pak, ada unsur-unsur yang dia memang support untuk kejahatan seperti itu. Nah itu teman-teman bisa cari di Islamic Finance Guru, atau teman-teman juga bisa buka kripto halal. Ini ada di Telegram, Pak Hamdi juga bisa buka kripto halal. Ini dia juga melakukan hal yang sama seperti Islamic Finance Guru, tapi database-nya lebih besar Pak. Sudah hampir 1000 koin yang dianalisis. Kalau Islamic Finance Guru dia belum begitu banyak Pak. Ya, jadi teman-teman yang ragu atau ingin menentukan pilihan kripto mana yang mau dibeli, yang memenuhi prinsip syariah, ya bisa mengunjungi Islamic Finance Guru tadi atau kripto halal ya. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Jadi sudah ada listnya di situ. Kalau kripto halal itu kebetulan dia bahasanya dua, Arab dan Inggris. Jadi yang lengkap Arab biasanya Pak. Jadi teman-teman harus buka Google Translate dulu biasanya. Oke ya. Berarti yang jago bahasa Arab itu gampang, nggak ada kesulitan ya. Cuman kembali ke tadi white paper ya. Karena saya dulu di pasar modal ya. Kalau perusahaan itu ingin IPO itu kan ada beberapa pihak tuh yang melakukan due diligence ya, untuk memastikan perusahaan itu memang ada, pegawainya ada, kantornya memang ada, pabriknya ada gitu. Nah kalau di kripto kan boleh dibilang belum memperlakukan itu ya. Gimana caranya teman-teman investor ini yakin bahwa white paper ini memang dibuat oleh perusahaan yang memang ada dan kantornya ada, pegawainya ada, pabriknya ada, atau gimana cara ininya? Oke Pak, baik. Yang pertama mungkin tadi salah satunya dengan bantuan pakar yang sudah experience Pak di bidangnya tadi dengan IFG, kripto halal itu untuk menentukan halal haramnya dari sisi syariahnya. Yang kedua, kalau kita membahas white paper, sebenarnya karena nature awalnya Bitcoin ini adalah desentralisasi Pak, sehingga orang-orang yang masuk dan adopsi Bitcoin ini sebenarnya dia pengennya terdesentral Pak. Tidak ada satu pihak yang ingin memvalidasi keabsahannya seperti itu. Jadi secara umum sudah akan saling percaya, itu nature awalnya. Tapi memang ketika kita bawa ke ranah sekarang yang harus dihubungkan dengan regulator, sebenarnya sangat perlu Pak. Ini sekarang belum ada ya Pak. Kalau kita melihat di Indonesia sendiri,
sudah ada validasi yang dilakukan oleh Bapepti. Tapi ini sifatnya hanya yang di list aja di Bapepti. Tapi memang kalau teman-teman mau berinvestasi atau membeli kripto, baiknya ya minimal sudah ada di list yang ada di Bapepti ya Pak, di peraturan Bapepti. Sehingga itu tidak dikatakan dijamin keamanannya, tapi sudah at least itu secure by sudah dibahas lah oleh tim seperti itu. Tapi ketika harganya turun ya itu kembali lagi. Jangan salahkan Bapepti. Iya, jangan disalahkan Bapepti karena keputusan membeli investasi, atau menjual itu di jari kita sendiri. Ibaratnya ketika kita beli sepeda Brompton, harganya sedang peak nih. Beberapa bulan kemudian sudah tidak hype, turun. Jangan salahkan orang yang membuat hype-nya Brompton, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita FOMO atau fear of missing out seperti itu? Ya, jadi teman-teman di dunia itu ada sekitar 20 ribuan kripto atau koin ya, jenis koin. Dan Bapepti dari 20 ribu itu Bapepti akan menyaring lagi dan melalui proses AHP, Analytical Hierarchy Process ya. Artinya proses evaluasi ulang oleh Bapepti untuk menyaring dari 20.000 itu dipilih sekian yang boleh ditransaksikan di Indonesia. Sekarang ada 501 ya. 501 ya benar. Itu APSI terlibat nggak di situ? Oke, saat ini kebetulan APSI belum terlibat Pak untuk hal seperti itu karena kita masih fokus ke MUI Pak. Jadi kita sebenarnya ingin terlibat tapi sepertinya ranahnya bukan kami karena itu kan kripto secara umum ya Pak, karena kita fokus ke syariah. Tapi memang jika memang Bapepti ingin melibatkan kami sangat terbuka, ingin membahas terkait syariahnya. Nanti akan ada kategori ini seperti mungkin di fintech ya Pak, ada fintech syariah dan fintech konvensional, sehingga nantinya ada kripto syariah dan kripto konvensional di Indonesia secara kategori. Secara organisasi, Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia sendiri sangat terbuka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di Bapepti maupun nantinya yang ada di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Pak, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah banyak dapat input dari Mas Putra ini, tapi mungkin untuk wrap up, apa nih kira-kira pesan buat teman-teman yang tadinya masih ragu dengan kripto atau nggak tahu caranya mana menentukan kripto yang pantas dibeli atau tidak, atau strategi apa yang harus dilakukan dalam berinvestasi kripto, gimana Mas Putra? Oke, baik. Jadi yang mungkin perlu disampaikan, satu, kalau saya sendiri memiliki prinsip dasar ketika saya menjalani hidup, apapun yang saya jalani harus sesuai dengan prinsip Islam atau kaidah syariah. Sehingga ketika kita ingin terjun ke sesuatu hal, dan di sini adalah kripto, kita harus mempelajarinya secara dalam dulu Pak Hamdi. Kita harus memahami teknologi apa sih dan apa sih yang dibawa oleh kripto itu sendiri. Kalau kita belum belajar dan langsung melakukan judgement, tentunya kita ada di pihak yang salah. Nah, mungkin dari saya masukan kepada kita semua, kalau kita mau melakukan sesuatu, pelajari terlebih dahulu apa itu teknologinya, apa itu kripto, apa itu blockchain, sehingga kita tidak asal menghakimi suatu teknologi tersebut. Karena sangat sedih Pak, banyak orang masih memahami kripto itu blockchain, blockchain itu kripto, Bitcoin itu blockchain, Bitcoin itu kripto, dan mereka langsung menghakimi blockchain itu haram. Loh, teknologi kok haram? Jadi bingung kan, seperti itu. Mungkin itu sih Pak. Ya, itu teman-teman. Jadi ya, memang masih banyak salah kaprah di industri ini karena memang relatif baru ya. Mungkin kalau kita bisa runut, mungkin mulai dari 2008 itu sejak Bitcoin muncul ya. Dan sehingga orang selalu menganalogikan kripto adalah Bitcoin, Bitcoin adalah kripto. Padahal Bitcoin itu hanya salah satu aset kripto yang ada di industri kripto, yang sekarang sekitar 20 ribuan jenis kripto. Tapi memang Bitcoin itu kalau tidak salah mereka menguasai sekitar 40% market cap kripto di dunia. Jadi
the biggest cap sebetulnya gitu. Jadi kalau harga Bitcoin naik, ya otomatis yang lain juga biasanya ikut naik. Ya. Tapi tadi Mas Putra sampaikan dalam memilihnya jangan karena FOMO, jangan karena fear of missing out. Tapi teman-teman harus lakukan analisis, due diligence dulu, lihat dulu, masuk ke tadi apa tadi IFG ya, Islamic Finance Guru atau kripto halal, buat teman-teman yang memang punya prinsip hanya membeli berinvestasi di industri yang memenuhi prinsip syariah ya. Iya. Mungkin satu hal Pak yang terlewat ini Pak, Bitcoin ini sendiri sebenarnya adalah kalau kita katakan adalah store of value Pak. Store of value ya. Ya, Bitcoin ini memiliki supply yang terbatas yaitu 21 juta. Sekarang bahkan 18-an ya. Yang beredar hanya 18 juta Pak. Selebihnya itu dorman Pak, benar-benar sudah tidak ada aktivitas sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga bisa dikatakan wallet itu mati atau memang hilang aksesnya terhadap private key-nya. Sehingga kalau kita sandingkan dengan kelas aset lain seperti emas atau uang kartal, yang uang kartal bisa dicetak sewaktu-waktu sehingga supply-nya unlimited, yang emas yang sebenarnya ada supply-nya yang ada di bumi, tapi dari hari ke hari ditemukan aja tuh terus emas. Nah, kita bandingkan dengan Bitcoin yang cuma 21 juta yang tidak bisa menambah. Yang bisa dikatakan kalau kita menginvestasikan di Bitcoin itu secara tahun per tahun akan pasti terus akan naik ya. Karena supply-nya cuma 21 juta tapi demand-nya bertambah terus seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa Bitcoin itu menjadi salah satu kelas aset investasi yang cukup baik Pak, seperti itu. Artinya Bitcoin itu salah satu yang memenuhi prinsip syariah tadi ya, sebagai store of value. Karena jumlahnya terbatas. Benar sekali. Iya, jumlahnya. Oke. Demikian teman-teman, banyak sekali informasi yang kita peroleh dari Mas Putra Dea Caka Kurnia Putra, Eksekutif Board dari Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia, dan juga Sandyman atau ASN di Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi teman-teman, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Mas Putra tadi bisa melengkapi knowledge teman-teman dan mengurangi keraguan-raguan terhadap kripto dan teknologi blockchain secara keseluruhan. Terima kasih Putra atas infonya banyak banget. Mudah-mudahan kedepannya industri ini makin diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, karena ternyata tadi berdasarkan informasi yang disampaikan, teknologi blockchain sendiri sebetulnya memenuhi prinsip syariah. Memang penggunaannya ada beberapa yang menyalahgunakan, jangan dihukum teknologinya gitu, tapi hukumlah pelakunya gitu. Benar sekali. Dan di industri manapun itu demikian kan. Jadi teman-teman mudah-mudahan tidak lagi memiliki keraguan terhadap kripto dan blockchain, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua tetap diberi kesehatan dan makin banyak knowledge yang bisa kita peroleh. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang akan datang.